tengah-tengah kami. Karena kehadiran-Mu tanpa dibatasi karena jumlah, tapi karena ada hati yang rindu menyembah Engkau, karena ada hati yang haus dan lapar akan Engkau. Biarlah kehadiran-Mu pagi hari ini memuaskan setiap dahaga kami, sehingga kami pulang dari tempat ini. Kami tidak pulang dengan hampa, tapi kami pulang dengan berkat daripada Engkau. Kami pulang membawa mujizat. Kami pulang membawa jawaban daripada Engkau. Biarlah pagi hari ini adalah waktu-Mu untuk mengubah setiap pribadi kami. Biarlah pagi hari ini adalah waktu-Mu Kau memberkati kami. Dalam nama Yesus, kami mau lebih dan lebih di tempat ini. Kami tidak sekedar hadir, tapi Engkau bawa kami sejauh kedalaman yang Kau bawa, untuk kami dapat menikmati, merasakan hadirat. Hiralabas, Hiralabas. Kau ada di tengah kami. Kau ada di tengah kami. Hiralabas. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang suram, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkan, Kau bersabda dan selamatkan. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, ku percaya padamu. Sambil siapkan hati, katakan pujian. Apapun yang terjadi di dalam hidup ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Katakan, lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang suram, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Katakan, Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkan. Kau bersabda, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesusku, dengan iman katakan, Kau berfirman, Kau berfirman. Izinkan pagi hari ini Dia bekerja untuk menyembuhkanku. Sadar dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya. Lagi katakan, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Raja kita, bagi Allah kita. Engkau yang layak ditinggikan, Engkau layak diagungkan. Sebab Engkau Tuhan, Engkau Allah yang siap melawat kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan hari ini.
Yang lemah Tuhan kuatkan. Di dalam nama Yesus. Yang berbeban berat, pulang hari ini membawa jawaban daripada Engkau. Di dalam nama Yesus. Kami rindu mendengar firman-Mu. Biar setiap kami diubah, dikenyangkan oleh firman-Mu. Di dalam nama Yesus. Dengan sukacita kami siap menerima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Bapak Ibu, hari ini buka firman Tuhan. Buka Markus pasal 8 ayat 40 sampai pada ayat yang ke-56. Markus 8 ayat 40 sampai pada ayat yang ke-56. Bapak Ibu sudah temukan, katakan amin. Markus 8, Lukas 8 ayat 40 sampai 56. Bapak Ibu, kita akan baca secara berganti-gantian. Saya bacakan ayat 40 dan Bapak Ibu akan membacakan ayat 41 dan seterusnya. Dalam perikop ini diberikan judul oleh Lembaga Alkitab, Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Demikian kata firman Tuhan, ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadah. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, dia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Dalam perjalanan ke situ Yesus didesak-desak orang banyak. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan tidak dapat disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Dan seketika itu juga pendarahan berhenti. Berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, siapa yang menjamahku? Dan karena tidak ada yang mengertinya, berkatalah Petrus, Guru, orang banyak mengerti dan tersenal. Tapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gentar, tersungkur di depannya, dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia, dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari pengacara rumah ibadat itu dan berkata, anakku sudah mati, jangan lagi engkau menyusahkan. Tapi Yesus mendengarkannya dan berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat. Semua Ayat 51. Sebagai di rumah Yesus tidak memperbolehkan seorang pun masuk dalam dia, kecuali Petrus, dan Yakobus dan anak-anak itu serta ibunya. Semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, jangan menangis. Ia tidak mati, tetapi tidur. Mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru katanya, hai anak, bangunlah. Maka kembalilah roh anak itu. Ketika itu juga dia bangkit berdiri. Lalu Yesus memerintahkan anak itu makan. Sama-sama ayat 56, 1, 2, 3. Dan takjublah orang tua anak itu. Tetapi Yesus melarang mereka memberitahu kepada siapapun juga apa yang sedang terjadi. Bapak Ibu, kita mau belajar hari ini firman Tuhan ini. Saya memberikan judul adalah manusia rentan. Bapak Ibu harus pahami dulu, apa itu arti rentan. Arti rentan adalah
manusia mudah apa? Sakit, mudah gagal, mudah kecewa, mudah apa lagi? Mudah marah, mudah apa? Mudah emosi, mudah putus asa, kata rentan. Nah, kapan manusia mengalami menjadi manusia rentan? Sejak dosa masuk. Maka dosa itu menjadikan orang tidak punya satu kemampuan untuk merasa bahwa dia bisa mampu menyelesaikan masalah. Saudara, banyak sekali yang saya layani orang-orang Kristen. Ketika mereka ada dalam kesakitan, saya melihat bahwa mereka adalah manusia-manusia rentan. Kenapa? Karena mereka tidak punya daya untuk mereka bisa berupaya, untuk mereka bisa mencari, untuk bisa bertindak supaya mereka memperoleh apa? Kesembuhan. Tapi banyak sekali orang Kristen yang saya lihat ketika dia sakit, ketika dia gagal, yang mereka cari apa? Dukun, paranormal. Tapi kalau Bapak Ibu belajar dari kisah daripada dua orang tokoh ini, Yairus dan satu perempuan pendarahan. Siapa Yairus? Yairus adalah gambaran tentang orang Kristen di zaman sekarang, yang sudah Kristen, yang sudah beribadah, yang sudah melayani Tuhan. Dan dari cerita ini kita bisa belajar. Alkitab ini menceritakan kepada kita, anaknya sakit, sudah apa? Sudah mati. Saudara, kalau saudara hari ini menjadi seperti Yairus, kira-kira tindakan apa yang Bapak Ibu lakukan? Apakah cukup saudara menangis? Apakah ada tindakan lain yang saudara akan lakukan? Semua orang akan berupaya bagaimana supaya anak Bapak Ibu bisa apa? Sembuh. Saudara bisa lihat tokoh yang kedua adalah seorang wanita pendarahan. Wanita ini tidak dijelaskan siapa dia, tapi dikatakan wanita ini sudah menjual semua harta kekayaannya, semua budelnya, semua pemberian orang tuanya untuk apa? Untuk memperoleh kesembuhan. Saya melihat lebih kedalaman. Tuhan membawa saya untuk mendapatkan pengertian. Wanita ini orang kaya. Dia jual semua, dia lakukan semua upaya untuk memperoleh apa? Kesembuhan. Tapi semua yang dia lakukan itu tidak membuahkan apa? Hasil. Saya mau tanya, kira-kira perjuangan dari wanita ini salah? Tindakan wanita ini salah? Saudara bisa melihat wanita ini sebelum datang kepada Yesus, dia melakukan segala upaya untuk pergi ke tempat-tempat yang lain untuk mencari apa? Kesembuhan. Yairus adalah gambaran orang Kristen sejati. Karena pada waktu dia bermasalah, pada waktu sakit, pada waktu dia gagal, dia datang kepada siapa? Yairus ini datang tersunggup di kaki Yesus. Saya melihat iman Yairus adalah iman orang Kristen sejati. Bayangkan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu hari ini punya anak sakit sudah hampir mati, Alkitab bilang dia tinggalkan anaknya dan dia datang kepada siapa? Kepada Yesus. Ada banyak sekali orang Kristen ketika dia sakit, alasan sakit untuk dia tidak datang kepada Yesus. Padahal saudara tahu bahwa yang memegang nyawa kehidupan kita siapa? Tuhan Yesus. Saudara lebih takut pada penyakit yang Bapak Ibu alami ketimbang saudara datang kepada Yesus. Saudara lihat wanita ini, dia bukan datang kepada Yesus, tapi dia datang kepada apa? Saya tidak tahu. Tapi wanita ini bisa saja dia datang paranormal, dukun. Tapi apa yang terjadi? Habis. Saudara, wanita ini kenapa dia tidak memperoleh kesembuhan? Karena dia salah bertindak. Orang Kristen banyak sekali yang saya temukan. Contoh, para pejabat ketika mau mencalonkan diri, dia bukan datang kepada Tuhan, dia datang kepada siapa? Orang pintar laku. Dan itu dibayar
Bapak Ibu datang kepada Yesus tidak dibayar, tidak dikenakan tarif, semuanya gratis. Saudara hanya datang bersungkur cari Dia, Dia bekerja. Saudara, saya ngajarin Bapak Ibu, dunia ini semakin hari semakin jahat. Maka iman saudara harus semakin radikal. Cari Tuhan semakin sungguh-sungguh. Saudara, tidak ada lagi waktu untuk kita lengah, untuk bermain-main. Saudara harus belajar semakin giat dengan Tuhan. Saudara bekerja saja begitu giat. Jangan sampai kegiatnya kita ini membuahkan nol hasilnya. Saya percaya kalau saudara belajar dari firman Tuhan ini, dan saya melihat kenapa orang itu bisa gampang sakit, gagal, pecah rumah tangganya, karena sejak dosa masuk, manusia rentan, gampang cerai, gampang putus cinta, gampang gagal, gampang sakit, gampang kecewa, sulit mengampuni, sulit mengeraskan hati. Tapi kalau Bapak Ibu lihat ini, waktu Yairus berjalan, saya yakin ini bukan orang rumah, ini pelayan yang bilang. Karena kita bilang Yairus adalah seorang apa? Pemimpin ibadah. Kata-kata nggak lain disebutkan. Mungkin di zaman sekarang dia seorang penatua, dia seorang hamba Tuhan. Ada banyak sekali hamba Tuhan diuji dengan hal-hal begini. Dan kurang etis katanya kalau meninggalkan orang sakit lalu pergi. Yesus pernah bilang begini, kalau engkau ingin membaca, jangan lihat ke belakang. Kalau engkau melihat ke belakang, sama seperti orang buta menuntun apa? Orang mati menguburkan apa? Saudara pernah lihat? Ini sebuah filosofi, ini sebuah perumpamaan. Iman itu harus apa? Bertindak. Saudara, waktu Yairus dia berjalan, pelayannya bilang, Pak Gembala, anak sudah mati. Saudara, apa sih reaksi ketika orang bilang anakmu sudah mati? Ayat ini mencatat Yairus tidak punya anak yang lain. Anak satu-satunya alias apa? Anak tunggal, anak kesayangan. Dan Yesus berkata, Yairus, jangan apa? Jangan takut. Dan dia akhiri dengan kalimat apa? Percaya. Saudara lihat, tindakan orang percaya. Pertama-tama ketika dia sakit, rumah tangganya goncang, yang dia cari siapa? Dia cari Yesus. Ada begitu banyak sekali orang-orang hari ini menyelesaikan. Saudara, saya bukan tidak bilang tidak boleh. Banyak orang menyelesaikan di pengadilan. Pengadilan bukan tempat jalan keluar. Justru itu akan membuat sebuah sakit hati menumpuk dalam hati saudara. Kalau hari ini saudara dipersatukan, apapun terjadi gesekan, dia yang terbaik buat saya. Saudara, ketika terjadi gesekan dalam rumah tangga, saudara harus jeli dan melihat sebuah kepekaan iman, bahwa ternyata Tuhan sedang menggasah, Tuhan sedang mengasah kita. Untuk apa? Untuk kita semakin dimurnikan. Sebagai suami istri, kita punya cinta yang murni terhadap pasangan kita. Bukan pada waktu dia punya uang baru kita cinta dia. Di saat susah, loh saudara, waktu berjanji di hadapan Tuhan, aku menerima engkau sebagai istri dalam keadaan sehat, susah, sakit, betul? Sebaliknya, saya setiap kali kalau saya nonton video pernikahan saya, itu saya diingatkan sebuah memori. Makanya saya bilang, orang yang sudah percaya dan sudah terpola pada kerajaan Allah, dia punya prinsip pernikahan harus berakhir di mana? Kematian. Bukan di pengadilan, bukan di ketua adat. Harus apa? Kematian. Itu namanya cinta sejati. Banyak orang Kristen merayakan Valentine. Valentine tidak tahu. Orang-orang muda merayakan Valentine hanya untuk apa? Memuaskan birahinya. Akhirnya hamil. Saudara tahu kisah dari Valentine? Saya sudah sharing di grup.
Seorang hamba Tuhan namanya Valentinus. Dia berjuang untuk pernikahan orang-orang muda, orang-orang di bawah pada zaman itu. Tetapi perjuangan itu ditantang oleh kekaisaran Romawi. Dan pada akhirnya dia dieksekusi mati. Saudara tahu, sebuah perjuangan yang begitu luar biasa. Sampai dia tidak pernah takut untuk mati. Dan dia dieksekusi mati. Tapi iman yang menyelamatkan orang-orang muda yang tidak hidup tanpa pernikahan, perkawinan. Saudara pernah lihat, dengar kisah daripada Nelson Mandela, seorang kulit hitam mengalami diskriminasi di tengah-tengah orang kulit putih. Dia dipenjarakan selama 25 tahun. Tapi orang kulit hitam pertama kali dia diangkat menjadi pemimpin karena sebuah perjuangan yang luar biasa. Saudara lihat, Yairus, dia tinggal diam. Sudah begitu banyak orang ketika hal-hal terjadi, dia panik. Dia cari orang, dia cari hal-hal yang lain untuk apa? Memperoleh kesembuhan. Saudara tahu apa arti percaya? Kita belajar bahwa orang percaya ketika dia ada dalam masalah seperti Yairus, tindakan pertama dia harus datang kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Karena arti percaya memiliki sebuah keyakinan berserah penuh kepada siapa? Pada Yesus. Makanya lagu yang kita nyanyikan tadi, apapun yang terjadi di dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Dia berjanji. Tapi banyak sekali kita tidak yakin pada janji itu. Karena kita tidak punya dasar untuk percaya. Kalau saudara punya dasar percaya, saudara akan terus bergantung. Karena kita bilang, kalau kita tidak mengandalkan Dia, maka kita apa? Terkutuk. Saudara mau lihat bagaimana dalam hidupmu perjalanan sepertinya kutukan terjadi. Bekerja sesusah payah, tetap apa? Kurang. Saudara terima sebanyak apapun uang, tetap apa? Kurang. Kenapa? Karena saudara gantungkan pada kekuatan, gantungkan kepada prinsip, gantungkan kepada pengalaman. Saudara, Tuhan adalah Allah yang tidak terbatas. Dia melampaui dari segala kemampuan kita. Saudara, waktu saudara datang, saudara bilang, Tuhan, saya sakit hati sama suami, Tuhan pulihkan suami saya. Saudara datang, saudara bilang begini, Tuhan, saya sakit hati sama istri saya, Tuhan pulihkan dia. Saudara, pertanyaan saya, apakah Tuhan tidak memulihkan dia? Tapi Tuhan bekerja bukan menurut kami, menurut kita. Tuhan bekerja menurut Dia. Tuhan tidak pernah memaksa seseorang untuk bisa diubah dalam seketika itu. Tapi Tuhan selalu bekerja lewat apa? Proses. Kalau saudara diubah hari itu, saudara akan jadi apa? Orang apa? Orang sombong. Saudara akan menjadi orang yang lupa diri. Banyak orang Kristen ketika waktu dia, saudara boleh lihat saja, para dewan-dewan rakyat waktu dia belum jadi mengemis suara rakyat. Tapi setelah jadi apa? Rakyat dibiarkan, dia enak. Tapi saudara lihat, Yairus ini, dia nggak datang ke siapa-siapa. Saya yakin Yairus pasti ada bisikan-bisikan. Yairus, ada itu opa di kampung, opa yang pakai topi, dia cuma baca-baca sembuh. Yairus tetap datang. Ayat ini bilang dia datang dan bersungkur di kaki Yesus. Saudara lihat di ayat 40. Ayat 41, maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ialah seorang kepala rumah ibadat, sambil tersungkur. Dia tersungkur di kaki Yesus. Dia tersungkur. Apa yang dia bilang? Ia memohon sambil tersungkur di depan kaki Yesus. Dia datang. Tersungkur ini sebuah sikap doa. Artinya apa? Kalau dunia mengatakan penyakitmu tidak bisa disembuhkan,
bukan berarti tidak lagi ada kesempatan saudara sembuh. Berarti kalau dunia mengatakan mereka tidak bisa, Yesus, dia sanggup melakukan apa yang tidak dilakukan sama dunia. Yairus yang tersungkur, dia ngapain? Dia undang, Tuhan Yesus, boleh datang ke rumah saya. Ngapain datang ke rumah saya? Anak saya sakit. Kenapa? Ada satu ayat yang saya mau ingin tunjukkan. Di dalam Yohanes 20 ayat 29. Saudara harus pegang, orang percaya ini harus begini. Yohanes 20 ayat 29. Baca sama-sama 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku dan engkau percaya, berbahagialah apa? Saudara, saya ingin saudara baca semua ini sama-sama. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya, berbahagialah mereka yang tidak melihat. Saudara lihat, artinya apa? Saudara, terkadang dalam perjalanan iman kita seolah-olah Tuhan tidak ada. Betul? Saudara sudah berseru, Tuhan, suami saya sakit, Tuhan, istri saya sakit, Tuhan, rumah tangga saya susah. Tapi seolah-olah tidak ada pertolongan. Ayat ini bilang, yang berbahagia bukan mereka yang melihat mujizat, tapi yang berbahagia adalah mereka sekalipun tidak melihat mujizat, tapi mereka apa? Percaya. Yairus waktu datang kepada Yesus, dia bermohon, apakah sudah terjadi mujizat? Belum. Alkitab tidak menjelaskan berapa jarak rumah dari Tuhan Yesus ke rumah Yairus, tidak dijelaskan. Karena tidak terlalu penting. Yang terpenting di sini adalah sebuah sikap orang percaya datang kepada Yesus. Ada banyak sekali orang Kristen datang ingin kaya. Yesus dijadikan seperti orang dukun. Saudara tanpa bermohon, Tuhan sanggup membuat saudara menjadi orang kaya. Tapi kenapa saudara nggak kaya-kaya? Karena Tuhan tahu bahwa kalau saudara kaya, saudara akan sombong. Tuhan hanya bisa mempercayakan orang yang bisa dipercayakan dalam perkara-perkara kecil. Saudara, hal-hal yang kecil saya Tuhan percayakan, saudara nggak bisa mengelola. Bagaimana Tuhan percayakan uang miliar, uang triliun? Saudara boleh lihat pejabat-pejabat pakai baju oranye segala macam. Kita bukan menghakimi, tapi ketika kita dipercayakan, diberikan sebuah amanah, maka kita harus mengelola itu dengan baik. Cara mengelolanya apa? Bangun rakyat, tolong orang susah, bukan kenyangkan diri sendiri. Yesus bilang, seringkali orang Kristen melihat mujizat dulu baru apa? Percaya. Ditolong dulu baru apa? Percaya. Percaya, kata bahasa Yunani itu adalah pisteo. Pisteo artinya memiliki keyakinan untuk berpegang, berserah, mengandalkan. Saudara, saya banyak sekali lihat orang Kristen tes polisi, sogok polisi, tes TNI, bayar TNI. Saya dulu waktu pasang PLN ini, tahu enggak Bapak Ibu? Sampai tukang pasangnya bilang, Pak, ada harga rokok. Saya bilang, Pak, saya tahu Bapak sudah dikaji perusahaan. Kenapa saya harus bayar Bapak? Aturannya kalau melebihi dari standar PLN, kabel, saya bisa bayar. Tapi ini pas-pasan. Selama saya di sini, itu malu untung dimanapun, saya nggak main sogok. Saya murni, saya tunjukkan sikap saya bahwa kita orang percaya. Yesus pakai sogok. Saudara, orang ketemu Yesus itu sulit pada zaman itu, karena yang menjadi orang-orang di sekitar itu 12 murid, dan orang yang paling dekat dengan Tuhan Yesus selalu menjadi panitia itu 4 orang. Siapa namanya? Petrus, Yohanes, Yakobus, dan siapa? Andreas. Ini kakak beradik. Mereka saudara nelayan. Ketemu Yesus itu sulit. Saudara lihat di cerita kedua dari toko ini, wanita pendarahan itu ketemu Yesus sulit. Saudara sekarang ketemulah wali kota. Saudara bisa gampang ketemu wali kota? Saudara akan lewati dulu pos penjagaan segala macam, dan saudara bisa berhadapan dengan wali kota.
Saudara sekarang mau ketemu dengan presiden, apakah bisa? Tidak mudah. Tapi saudara lihat, Yairus ini datang tersungkur di hadirat Tuhan. Saudara, saya rindu saudara menjadi orang percaya yang sudah terpulang kerajaan Allah, sudah tersungkur di hadirat Tuhan. Saudara lebih baik menangis di hadirat Tuhan. Panggil dia, sembah dia. Panggil dia, tinggikan namanya, agungkan dia. Supaya apa? Dia bekerja. Saudara, saya tulis di Facebook saya, 1 ton cinta tanpa kesetiaan 0. Karena kalau saudara cinta, dunia cinta. Tapi kalau cinta tanpa kesetiaan 0. Percaya di sini bukan hanya berserah, berpegang, tapi setia. Amin. Makanya Paulus bilang begini, hidup yang aku miliki bukan lagi aku hidup, tapi siapa? Anak Allah. Oleh imanku kepada Yesus Kristus, kepada Allah. Paulus bilang, dia katakan begini, hidupku adalah Kristen, mati adalah keuntungan. Bukan berarti begini, kenapa ya ekonomi saya begini-begini? Bukan berarti itu menentukan dari sebuah nilai kerohanian. Sudah banyak orang kaya tapi mentalitasnya mentalitas miskin. Banyak gereja kaya tapi gereja mentalitasnya apa? Miskin. Jemaat-jemaat miskin, jemaat-jemaat yang datang, mereka cuma jual nasi kuning tapi kasih perpuluhannya setia, rajin. Tapi gereja seringkali berfokus kepada siapa? Orang-orang kaya, orang-orang berjabatan. Maka saya mau bilang Bapak Ibu, di tempat ini, di jemaat JKI Save Your Ministry, kita tidak memandang siapa yang lebih tinggi. Semua kita di mata Tuhan sama, termasuk diri saya sendiri. Saudara-saudara memiliki iman seperti Yairus ini. Waktu dalam perjalanan ayat 49, ketika Yesus masih berbicara, dia lagi ngomong sama Tuhan Yesus, Tuhan, anak saya sudah mati, udah sekarat Tuhan, saya nggak bisa berbuat apa-apa, istri saya udah nangis, keluarga saya udah pada datang. Oh, dia bilang begini, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah apa? Sudah mati. Jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru. Jadi ini orang ini disuruh keluarganya kasih tahu kepada gembala kita, nggak usah undang guru, nggak usah undang Tuhan Yesus. Kenapa? Karena sudah mati, ngapain? Di dalam kebudayaan orang Yahudi, mereka tidak percaya yang namanya orang yang sudah mati bangkit. Mereka nggak percaya. Dan di dalam sebuah filsafat orang Yahudi Yunani, mereka tidak percaya kebangkitan orang mati. Kalau apa yang Tuhan Yesus lakukan? Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan 50. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, apa? Jangan takut, percaya saja dan anakmu akan apa? Selamat. Ayat dari mana ini? Bilang sembuh. Percaya saja, berarti lawan kata dari percaya apa? Takut. Lawan kata dari takut apa? Khawatir, suka galau, nyanyi lagu-lagu dunia yang gak jelas. Saudara, lebih baik saya sampai hari ini, maaf ya, saya berkomitmen di handphone saya tidak ada lagu dunia. Cuma satu saja lagu, bukan dunia juga sih, lagu Maluku. Satu tetes air sus. Karena ingat-ingat kalau ingat pengorbanan mama, saya selalu nyanyi lagu itu. Saudara, kita seringkali punya iman belang-belang. Lagu rohani, lagu dunia. Kalau gembala masih ada dalam rumah, lagunya rohani. Gembala pulang, lagunya duniawi. Saudara, kita punya iman ini seperti kuda zebra, belang-belang. Iman kita itu harus satu warna, merah-merah, putih-putih, hitam-hitam, harus satu warna. Saya coba bayangkan saudara chat nih gedung ini, depan warna putih, di samping warna biru, samping sini ungu, di samping ini warna
warna apa namanya pink. Kira-kira gedung ini jadi apa? Jadi ini jadi papanya sekalian. Kita jadi buta warna, buta alam. Iman itu hanya pada satu pribadi. Amin. Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali siapa? 4 orang tadi, Petrus, Yohanes, Yakobus, satu lagi tidak dicatat, Andreas. Masuk ke dalam. Saudara, apa yang Tuhan Yesus bilang ngomong? Semua orang menangis dan meratapi anak itu, akan tetapi Yesus berkata apa? Jangan menangis. Ia tidak mati, tapi apa? Apa yang mereka lakukan? Setelah Yesus bilang apa? Mereka menertawakan dia. Karena apa? Mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Ketawa. Karena sudah tertanam. Gak ada orang yang sudah mati apa? Bangkit. Tapi apa yang terjadi? Maka kembali ayat 54. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru katanya, hai anak, bangunlah. Apa yang terjadi? Maka kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga ia bangkit dan berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi apa? Makan. Saudara tanya sama saya, Pak Pendeta, saya sudah datang kepada Tuhan Yesus, tapi kok penyakitnya gak sembuh-sembuh? Yohanes 20 ayat 29 tadi bilang apa? Percaya itu bukan hanya pada waktu saudara datang, terus bergantung itu terus. Saudara lihat anak-anak kalau bergantung, saudara nggak mungkin nih Alia bilang begini, mak minta panada, habis itu dia nggak bergantung lagi, bilang sampai penting sudah dapat panada, dia akan terus minta, habis dia minta panada dia minta apa lagi, minta uang, dia minta apa lagi, dia minta gula-gula, terus namanya bergantung. Saudara coba lihat kalau orang pernah punya piara anjing, itu anjing kalau dia sudah bergantung sama tuannya, saudara pergi, apa yang terjadi? Dia nangis, dia ikuti. Saya dulu punya anjing sekitar 30 ekor. Itu kalau pergi satu kampung itu rasa risih karena semua nangis. Dia ingin ikut. Sampai di atas perahu pun dia berusaha naik. Kalau saudara bergantung sama Tuhan, kalau hewan saja dia begitu setia bergantung kepada Tuhannya, kenapa kita tidak? Hal kedua yang kita mau belajar dari sini, bagaimana supaya kita berubah. Tuhan mengubah, kita tidak lagi menjadi manusia yang rentan, tapi kita menjadi manusia Allah yang kuat. Kenapa? Karena kita bersandar, bergantung, pegang Tuhan. Yang kedua, kita belajar dari wanita ini. Ayat 43, ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Orang mau definisikan dulu kira-kira kalau penyakit sekarang orang pendarahan, kalau perempuan penyakit apa? Miom bisa. Apalagi? Kista. Apalagi? Biasa yang paling terjadi kanker serviks. Biasanya itu terkena apa? Kanker serviks. Saudara, wanita ini bilang di ayat 44, ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, siapa yang menjamah aku? Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, guru, orang banyak merumuni dan mendekati engkau. Tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Ayat 47, ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar tersungkur di kaki di depannya dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia dan bahwa ia seketika juga menjadi sembuh. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan apa? Saudara, kalau Yairus tadi dia datang kepada Yesus karena dia apa? Percaya. Wanita ini datang kepada Yesus karena apa? Karena iman. Saudara tahu arti iman? Sumber iman dari mana?
Roma 10 ayat 17. Saya buka. Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. 1, 2, 3. Jadi iman, sudah baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi dan pendengaran firman Kristus. ulang sekali lagi. 1, 2, 3. Jadi iman timbul dari pendengaran. Dan saudara lihat di sini. Iman itu dasarnya apa? Apa? Firman. Bagaimana supaya iman itu masuk dalam hidup saudara? Saudara harus buka telinga saudara. Tapi banyak orang Kristen buka telinga tapi tutup hati. Sama. Saudara harus buka telinga, buka hati. Supaya apa? Firman ini masuk lewat telinga, hati menyimpan. Disitulah saudara terjadi yang namanya iman. Maka iman itu di dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan. Ibrani 11 ayat 1 dikatakan begini. Iman adalah dasar Sesuatu yang kita apa? Dan bukti dari segala apa? sesuatu yang tidak Ulang lagi 1, 2, 3. Iman adalah sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. saudara, ternyata iman itu hadir untuk menjawab segala harapan kita. Untuk menjawab segala kerinduan kita. Makanya ayat ini bilang apa? Dari segala harapan dan bukti yang belum kita lihat. Wanita ini hanya punya iman. Dia nggak datang kepada Yesus dengan membawa uang, dengan harta, budal dari orang tua, tidak. Wanita ini datang kepada Yesus cuma dengan apa? Dengan iman. Tahu nggak iman wanita ini bilang apa? Asal kujama apa? Jumbai, cubai. Apa? Aku sembuh. Saudara kalau datang ke dokter, apa yang saudara lakukan supaya saudara memperoleh kesembuhan? Prosesnya apa? Ambil nama dulu tuh. Tunggu, ikut antrian, betul? Saudara habis itu apa lagi dilakukan? Diagnosa. Baru divonis, Bu, ibu sakit kanker. Hidup ibu hanya 5 minggu mati. Apa yang terjadi? Seorang istri kalau pulang dia tahu bahwa 5 hari lagi sudah mati. Hani, jaga anak saya baik-baik. Hani, kalau saya sudah mati, perjanji sama saya, jangan kawin lagi. Bohong tuh laki-laki begitu. Padahal saya janji, saya jaga. Makanya ada lagu Ambon, beta janji, beta jaga. Ale untuk pak apa di biji mata supaya hilang. Serta meninggal 2 minggu, janda lewat. Beta janji. Boleh tanya nomornya berapa? Boleh tanya alamatnya di mana? Ale untuk rubah lagunya. Janda untuk selamanya. Dia datang setiap tanggal 25 datang. Sayang, izinkan saya nikah ulang. Kalau saya sudah mati, saya cekek ulang pada dia mati. Wanita ini datang dengan iman. Dia bilang, Tuhan, saya salah. Saya pikir harta saya bisa menyelamatkan saya. Saya pikir uang saya, kekayaan saya bisa menyelamatkan. Tapi cuma Yesus yang bisa menyelamatkan. Saya kadang agak lucu, orang kadang nyanyi apa, malam ini kita mau berkati. Aduh, kita jaga. Sorry ya. Saya kadang kalau lagu-lagu yang mempengaruhi otak kotor, saya langsung pergi meninggalkan. Kenapa? Lebih baik saudara di hadirat Tuhan dari apapun yang terjadi di dalam hidup. Lihat tuh istri,
tak pernah kuragukan kasih-Mu. Itu biar mai tua mata marah sampai keluar, tetap mace kau yang terbaik. Bung, ale paling yang terbaik for beta. Beta janji dunia ini laki-laki buaya darah kunyai. Beta janji istri abis doi minta mau ke salon bukan namanya. Beta janji cari di koperasi. Saudara, wanita ini menyadari ternyata uangnya dia nggak bisa menyembuhkan dia. Wanita ini menyadari bahwa kekayaan dia tidak bisa menyembuhkan dia. Yang bisa menyembuhkan siapa? Yesus. Dengar baik keluarga-keluarga di sini. Keluargamu berantakan, yang memulihkan bukan orang lain, cuma Yesus. Keuanganmu lagi berantakan, hari ini lagi kering, tidak bisa disembuhkan oleh orang lain, bukan oleh menteri negara ini. Yang bisa memulihkan keuanganmu cuma siapa? Tuhan Yesus. Kenapa? Kenapa? Kenapa hanya Tuhan Yesus yang menyembuhkan? Sudah buka Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33. Kenapa cuma Tuhan Yesus? Karena Yesus adalah sumber. Amin. 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu apa? Yang bisa menambahkan kesehatanmu siapa? Tuhan Yesus. Yang bisa menambahkan cintamu dalam hidupmu siapa? Yang bisa menambahkan pengetahuan dalam hidupmu siapa? Cuma Tuhan Yesus. Saudara, hari ini pergi tambah ilmu harus apa? Bayar. Kuliah S1 bayar. Orang cuma mendapatkan S1, dia tebus belajar 2 bulan, 3 bulan jadi apa? Es lilin. Kelarnya S1 tapi otaknya es lilin. Saudara lihat, wanita ini bilang, asalku jama jubahnya, saya sembuh. Saudara, kalau menerima jamahan Tuhan, saudara harus datang dengan iman kepada Tuhan. Tuhan, saya mau mendapatkan jamahan. Ya, saya selalu bilang ke Pak Ridwan, pulang dari tempat ini, tunjukkan diri Pak, tunjukkan diri ya, bukan pesona ya Pak. Tunjukkan diri. Yang menyembuhkan adalah Tuhan Yesus. Saya keluar dari apa? Kakitan, magetan. Saya keluar, kalian semua tahu saya sakit. Hari ini ya, Ridwan yang sakit. Pulang sudah sembuh, pulang sudah pulih. Karena siapa? Karena Tuhan Yesus. Saya percaya Pak Ridwan datang dari sana ke sini dengan iman. Maka pulang jawaban daripada iman seperti wanita ini, sembuh dari sakit penyakit. Wanita ini Yairus datang dengan percaya, dia pulang dengan apa? Mengalami kebangkitan. Saudara, hari ini saudara putus asa, saudara tidak ada kekuatan, tidak ada gairah untuk menjalani hidup ini. Kalau saudara datang di gereja dengan percaya, saudara pulang dari tempat ini, saudara memperoleh sebuah gairah ilahi, sebuah kekuatan ilahi, saudara mengalami sebuah kebangkitan, saudara bisa menghadapi hidup ini. Orang bilang begini, aduh di sana begini-begini, kita nggak bisa percaya. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang ajaib. Bangkit berdiri. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, mengapa asal Kau bersampingku? Masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Iman yang aku padamu Tuhan yang setia. Nyanyikan pujian ini.
Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan. Katakan sekali lagi, haleluya. Walaupun sekalipun kami berjalan dalam lembah kegelapan, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masa iman yang aku pegang, iman yang aku pegang, iman yang aku pegang padamu Tuhan. Iman yang aku pegang, iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Yang membelah laut yang terbuka, batu yang mustahil untuk karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat yang membelah laut, haleluya, yang membelah laut yang terbuka, badai yang mustahil pegang, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat, Kau pembuat mujizat sejati, Kau pembuat mujizat, Kau pembuat mujizat sejati, Kau pembuat mujizat sejati. Haleluya, haleluya. Saudara yang sakit, angkat tanganmu dari tempat dudukmu. Angkat tangan. Jamkan matamu, izinkan Tuhan bekerja. Izinkan Roh Kudus bekerja. Hari ini kau sentuh Tuhan dengan imanmu, dengan percayamu. Kau pulang hari ini, kau pulang dengan kesembuhan. Kau pulang hari ini, kau pulang dengan kelepasan. Kau pulang hari ini, kau pulang dengan mujizat. Emas dan perak tidak ada padaku, tapi Yesus orang Nazaret, Yesus keturunan orang Daud, yang aku imani, yang aku percaya. Dengan iman hari ini, di dalam nama Yesus, terima kesembuhan. Dalam nama Yesus, pulih dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, lepas
Dan hari ini kekuatan Allah turun atas engkau. Kesembuhan ilahi turun atas engkau. Pulih hari ini. Pulih. Kau pulang hari ini. Kau pulang dengan mujizat. Kau pulang dengan kesembuhan. Tuhan sudah menyembuhkan engkau. Tuhan meteraikan firman dalam setiap pribadi kami. Tuhan meteraikan, Tuhan urapi, Tuhan berkati kami semua yang sudah menerima firman Tuhan hari ini, supaya kami terus percaya apapun yang terjadi, kami terus beriman apapun yang terjadi, karena hidup kami ada di tangan-Mu Tuhan. Kau adalah sumber dari segala-galanya. Segala yang kurang Kau akan tambahkan di dalam hidup kami, sehingga hidup kami adalah hidup memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, sesudah kami diberkati, kami akan memberikan persembahan. Tuhan tilik setiap hati kami, Tuhan tilik setiap kerinduan kami, Tuhan tilik setiap besar kecil yang kami beri, apapun yang belum memberi, Tuhan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan dan saya yakin